Radio SMP 4 Padang Panjang dari masa ke masa. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, SMP 4, sekolah ini bernama Ambah School atau sekolah Belanda. Setelah kemerdekaan, sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Teknik Negeri atau STN. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1993, Sekolah Teknik Negeri atau STN ini berubah nama kembali menjadi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Sejarah Radio SMP 4 Padang Panjang. Masa FM Fauzi Mias. Tahun 2001 adalah tahun awal lahirnya embrio radio sekolah di SMP 4 Padang Panjang. Hal ini bermula dari kunjungan tim Inspektorat Jenderal dari Jakarta ke sekolah ini untuk membahas terkait model sekolah presentatif. Dari kunjungan tersebut direkomendasikanlah sekolah yang merupakan peralihan dari sekolah teknik ini untuk mengadakan sekolah radio. Rekomendasi itu disambut baik oleh Dr. Andes Fauzi Mias yang kala itu memimpin sekolah ini. Sebagai tindak lanjutnya, dibentuklah tim khusus untuk merealisasikan program eksklusif ini. Pembuatan radio dimasukkan ke dalam mata pelajaran kelistrikan. Proyek yang pertama dibuat adalah rangkaian radio penerima. Dr. Andes Safir Das almarhum, Dr. Andes Johnny Waker, Poniman SPD, adalah guru-guru hebat yang membimbing siswa merakit sendiri rangkaian radio tersebut. Kegiatan ini sukses sebab mendapat dukungan finansial dari anggaran APBD, BOM, dan BP3. Di antara peralatan yang dianggarkan melalui APBD waktu itu adalah 1. Radio Trinel Trouble, 2. Pemancar MW atau medium wave tanpa PPL, dan 3. Amplifier rakitan 1200 watt. Keberhasilan merakit radio penerima ini berlanjut ke pembuatan radio pemancar FM. Sayang, belum lagi terwujud, Dr. Andes Fauzi Mias mengakhiri tugasnya di SMP 4 Padang Panjang. Masa AM Afrizal MPD. Memasuki tahun 2006, Dr. Andes Afrizal MPD menerima tongkat estafet kepemimpinan SMP 4 Padang Panjang. Namun, dikarenakan penyesuaian perubahan kurikulum kala itu mengakibatkan proyek pengembangan radio sempat terhenti. Dukungan anggaran APBD untuk pengembangan radio pun ikut mandek. Barulah pada medio 2010, atas saran dan kebijakan pimpinan Dr. Andes Alimi Datuk Palawan selaku pimpinan direktur, dibantu Umar Sahlan, Aswandi SPD, Afrinaldi Yunas, kembali mencoba mengupayakan adanya peralatan radio pemancar di sekolah ini. Prosesnya bermula ketika pemancar MW atau medium wave tanpa PPL yang sudah ada disulap menjadi FM dengan bantuan teknisi Mr. Franz. Alhasil, pemancar tersebut membuat radio terdengar meski terbatas hanya sampai di depan Masjid Nurul Iman Padang Panjang. Selanjutnya, diorderlah rangkaian penguat atau online ke Surabaya. Alhamdulillah, awal 2011 Radio SMP 4 Padang Panjang mulai mengudara dengan nama Resfor 104,5 FM atau Radio Edukasi SMP 4.
Kala itu jangkauan pancarannya sudah mencapai radius 3 km, terdengar dari SPBU hingga Silayang bawah. Adapun studionya masih bergabung dengan ruangan kerja Bendahara Bos. Setelah terbangun dari tidur panjang, akhirnya menggeliat dan bahkan berlari kencang, para siswa SMP 4 diseleksi dan dilakukan pelatihan broadcasting. Peserta terbaik langsung diberikan kesempatan untuk membawakan acara di radio ini. Kegiatan pelatihan itu didukung penuh oleh dana BOS setelah sebelumnya dimusyawarahkan dalam rapat bersama majelis guru. Proyek ini terus dilaksana secara rutin. Masa bakti pria yang akrab disapa Mak Ete pun berakhir di SMP 4 tahun 2012. Masa AS, Agus Setiawan. Agus Setiawan MPD, pimpinan baru yang multi talents dan banyak hobinya itu mampu melanjutkan tren baik radio ini. Semakin banyaknya siswa-siswa yang mampu bercuap-cuap di studio dan rutinnya mengadakan kegiatan keradioan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyiaran, termasuk mendatangkan seorang penyiar profesional dari radio lain untuk menjadi tutor siswa SMP 4 Padang Panjang. Radio menjadi ekstrakurikuler kebanggaan SMP 4 Padang Panjang kala itu. Kepala sekolah yang akrab disapa Agus Miing ini pun berakhir saat radio lagi on fire. Masa Ermita SPD. Radio tetap eksis dan mengudara. Adapun gebrakan kepala sekolah yang akrab dipanggil Ibu Mita ini, gebrakan yang pertama memindahkan ruangan khusus ke bagian depan dan radio sudah punya ruangan sendiri. 2. Beliau mencari penyiar tetap untuk terus mengudara setiap harinya, yakni Kak Sandra. 3. Mendatangkan narasumber dari Pustekom Bandung, yakni Bapak Mutalib, Bapak Indro, dan Bapak Ujang. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari dalam rangka pencerahan radio SMP 4 Padang Panjang. Pesertanya lumayan banyak dari kalangan siswa dan guru. Pada bulan September 2017, beliau mengakhiri masa jabatannya dan pindah ke SMP 5. Masa Enwistuti. Beliau menjabat dari tahun September 2017 sampai sekarang. Beliau mengutus Vera ke Bandung pada tahun 2018 untuk bergabung ke Pustekom dan Respor 104,5 FM semakin diperluas jangkauannya, yaitu gelombang streaming atau bit leye Respor FM. Pertengahan tahun 2020 telah terjadi mutasi besar-besaran untuk guru SD dan SMP Kota Padang Panjang. Kedatangan guru-guru baru malah disambut dengan pandemi corona, maka radio dijadikan solusi pembelajaran luar jaringan. Para guru telah menjadi penyiar dengan melakukan pembelajaran via radio. Respor 104,5 FM ini semakin dikembangkan oleh kru handal SMP 4 Padang Panjang. Lydia Gusti, Ermianto atau Anoto Koto, Vera, Leli Swarni, Yesi Novita, penyiar handal kita Kak Sandra, Radianis, Joni Fitra, Elvi, Rangga, Shirley, dan Herman. Jadwal radio sangat padat dan Respor 104,5 FM mengudara dari jam 8 pagi sampai jam 15 siang. Banyak tamu atau pejabat yang on air di radio ini. Bapak Wali Kota Padang Panjang Bapak Fadli Amran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak M. Ali Taprani,
Bapak Desmond, staf ahli Wali Kota Padang Panjang bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Bapak Alfi Sena, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bapak Maisar Setiawan, sebagai Direktur Barka Training and Consulting. Bapak Muhammad Subhan, sebagai sastrawan. Dini sebagai penyair. Bapak Afrinaldi Yunas, kerjasama dengan AGPAII, Guru Agama Sekota Padang Panjang, dan guru-guru SMP 4 Padang Panjang yang telah on air. Sekian, LG. 1 November 2020.